tanaman pakai jaji kawan, ada perbedaan daunnya. Kita buka kawan, bangku sengaja ikat dengan isolasi seperti ini agar kita mendapatkan bagaimana perkembangbiakan tanaman pakis jaji ini. Kita simak kawan, ada hal tidak kalah pentingnya. Tumbuhan pakai jaji ini kawan itu biasanya disertai dengan daun-daun seperti ini jika ini berasal dari ekosistem habitat yang ada di ranting-ranting kering. Dan ini salah satu keistimewaan tumbuhan pakai jaji, di mana daun yang kering seperti ini kawan itu tidak pernah termakan oleh apapun. Jadi sudah kering seperti ini kalau kita biarkan bisa tahan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi. Bahkan sulit sekali untuk termakan apapun. Kalaupun bisa lapuk tapi dalam waktu yang sangat lama. Dengan posisi seperti ini, kecuali kalau tempatnya di dalam tanah itu akan lain. Posisi seperti ini akan tahan sekali. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Jadi seperti daun kering seperti ini selalu menyertai tumbuhan ini, di mana tumbuhan ini hidup akan selalu disertai daun kering seperti ini. Kita buka kawan. Kita buka. Ini ada. Kita buka kawan ya. Kita mendapati perakarannya kawan. Tentu sahabatku semuanya yang menyimak unggahan video Bangkus ini adalah salah satu perakaran tumbuhan pakai jaji. Nah, kita juga simak seperti ini. Semoga ini menjadikan sharing yang bermanfaat. Kita bongkar-bongkar kawan. Ini ada seperti ini adalah mikroba tanah yang kita katakan sebagai cacing tanah. Kita ambil saja. Ini juga ada, kita gabung jadi satu. Sekarang mari kita perhatikan sama-sama agar sahabatku semuanya menjadi jelas kawan. Ini adalah pakai jaji, ini adalah umbi kawan, ini betul-betul umbi. Ini umbi. Nah, ini tumbuhan pakai jaji berkembang biak itu seperti ini. Nah, ini berkembang biak, daunnya seperti ini. Tetapi sisi lain daunnya juga seperti ini. Jadi sebenarnya daun pakai jaji itu seperti kita ada sisi lain. Sebenarnya itu sama kawan. Jadi sahabatku semua jangan pernah terkejut antara bentuk daun yang seperti ini dengan daun yang seperti itu sama. Tetapi yang kita dapati daun seperti ini itu biasanya jarang menempel di pohon-pohon. Yang kita dapati yang menempel di pohon seperti ini. Nah, seperti ini seperti ini biasanya hidup di tepian-tepian sungai atau tempat-tempat yang basah-basah air. Seperti ini jarang sekali. Nah, yang kita dapati yang berada di ranting kering, di kulit-kulit kering pada pohon seperti ini kawan. Nah, kita simak perakarannya itu sama. Jadi umbi pakai jaji itu sebenarnya tanaman pakai jaji adalah tanaman berumbi. Di mana umbi ini besar seperti ini kita dapati karena ekosistem atau habitatnya berada di ranting kering atau di pohon-pohon. Ini adalah Bangkus dekatkan kamera agar sahabatku semuanya jelas. Coba lihat pertumbuhan tunasnya. Jadi bentuknya sekalipun ini lain, ini sama kawan. Dengan seperti ini sama. Tetapi pertumbuhan tunasnya itu melingkar seperti ini. Nah, ini juga kita simak. Kalau kita mematahkan ini terlalu sayang kawan. Jadi perakarannya itu sudah tumbuh.
Jadi sebenarnya tumbuhan pakis haji itu kalau kita budidaya di tanah itu bisa kawan. Dengan umbi seperti ini. Oleh sebab itu Bangkus itu menyatakan bahwa tumbuhan pakis haji adalah tanaman berumbi. Tetapi yang perlu sahabatku semua ingat, kalau pakis haji ini perkembangbiakannya, ekosistem atau habitatnya di tanah itu tidak disertai daun kering seperti ini. Walaupun ada, tetapi jarang sekali kawan. Nah, daun kering seperti ini biasanya kalau tanaman pakis haji ini habitat atau ekosistemnya berada di atas ranting-ranting kering, kulit kering atau pohon-pohon. Oleh sebab itu Bangkus juga melengkapi sharing Bangkus barangkali bermanfaat. Masalah sahabatku semuanya setuju atau enggak setuju itu terserah. Mari kita belajar bersama-sama bahwa tanaman pakis haji itu mampu hidup di 3 alam. Di darat juga semi air atau di air, juga di atas ranting pohon-pohon. Semoga ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Bahkan tanaman pakis haji itu salah satu tanaman yang terunik. Sebab apa? Mampu hidup di 3 alam. Di darat, semi air atau di air, kemudian di ranting di pohon-pohon. Dan tentu Bangkus ketika menyatakan bahwa tanaman ini hidup di 3 alam, di ranting kering pun bisa mengeluarkan umbi, juga demikian di air kawan. Jadi yang penting adalah melengkapi unsur perkembangbiakannya. Itu yang terpenting. Karena pada Bangkus belum pernah menemui tanaman ini bisa berbunga atau generatifnya melalui bunga atau buah, belum kawan. Tetapi yang jelas dengan pertumbuhan perakaran seperti ini, tumbuh tunas-tunas baru, ini di ranting kering atau yang kita dapati di darat atau di air, berarti melengkapi unsur perkembangbiakannya. Jadi ada fase generatif yang menyertai. Jadi untuk dikatakan di ranting kering, untuk dikatakan di air atau untuk dikatakan di darat itu bisa seperti itu sebab melengkapi unsur generatifnya. Di mana arti generatif itu adalah tujuan fungsinya tanaman itu untuk mempertahankan generasi atau keturunannya demi masa depan, ke depannya. Bangkus ulang kembali kawan. Ketika tanaman pakis haji ini berada di darat, memang kita sulit sekali mendapati menyertai daun keringnya seperti ini. Tetapi itu tetap bisa terjadi kawan. Sebab tanaman pakis haji ini kawan ya, ini juga tidak kalah pentingnya. Ketika daun kering menyertai, berarti tanaman pakis haji sudah mampu untuk mengeluarkan umbi. Nah, sahabatku percaya atau tidak, Bangkus mengeluarkan umbi, maksudnya sampai punya tanaman ini keluar umbinya dalam waktu itu sekitar 8-10 tahun kawan. Jadi tanaman pakis haji yang semula itu hanya akar saja sama daun, ini waktunya 8 tahun sebesar ini. Tetapi kalau sahabatku semuanya barangkali lebih singkat, itu juga akan lebih baik. Mungkin 1 tahun 2 tahun langsung bisa mengeluarkan umbi besar, juga itu lebih baik. Tapi Bangkus itu 8 tahun kawan. Memang masa 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun sudah, tapi kecil sekali. Itu belum nampak. Jadi Bangkus waktu itu belum memberikan sharing kalau ini umbi. Tapi setelah 8 tahun memang besar sekali. Ini umbi. Itu. Jadi ini calon umbinya itu seperti ini. Nah, bawahnya ada umbi. Ini adalah umbi kawan. Nah, ini umbi. Kita kelupas, ini umbi kawan. Bangkus berikan tempel pada media tanah, ternyata tanah ini juga mampu tanaman ini berkembang biak, bahkan ini akar-akarnya nampak. Di tumbuhan pakis haji itu memang dengan berumbi seperti ini bisa dibudidayakan di tanah.
Tetapi Bangkut juga akan terus berusaha agar ini menjadi tanaman yang betul-betul berumbi untuk di media tanam tanah, dengan media tanam tanah. Ini juga contoh pertumbuhan tunas baru, anakan baru. Ini contoh dari maksud Bangkus, ini seperti calon umbi, tetapi akhirnya juga akan mengeluarkan tunas. Ini calon umbi. Bangkus dekatkan kamera.